Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendidik dimanapun Anda berada, hari ini lembaga kami kedatangan dari mahasiswi ya, bukan mahasiswa, jadi tepatnya mahasiswi dari Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Dakwah dari Bangil. Dan dalam kesempatan ini saya sudah didampingi oleh ustazah-ustazahnya ini ya, jadi didampingi oleh ustazah-ustazahnya. Saya penasaran sih seperti apa kok ada ujuk-ujuk ada program ke lembaga kita. Jadi nanti saya kira para pendidik semua di manapun Anda berada juga penasaran, wah kenapa hanya lembaga jenengan Pak yang dikunjungi, kenapa nggak yang lainnya. Untuk itu sebelumnya saya ingin berkenalan dulu, mungkin diperkenalkan dulu ustazah-ustazahnya siapa ini, monggo. Assalamualaikum, nama saya Nukela Dina Anggrawati, saya biasa dipanggil Ustazah Nuke di sini. Kemudian rekan saya, nama saya Maulidia Amir Aulia, biasanya dipanggil Maulidia. Kebetulan di sini saya di UII Dalwa ya, sebutannya itu ngajar tentang komputer. Oh gitu, langsung mengalir saja nih Ustazah ya. Jadi Ustazah Nuke sama Ustazah Maulidia. Ini jenengan antum dari Universitas. Enggak, dari mana? Dari Alamatnya. Saya Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ya. Kalau saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Gini, ini teman-teman pendidik juga sebagai pemirsa di luar sana juga bertanya-tanya, ini kok ada kegiatan hanya mahasiswinya ya, ini ya mahasiswi ke lembaga atau tempatnya ke desa atau gimana ini? Untuk kegiatan itu dibagi ya. Jadi yang pertama itu kita ke sekolah, kemudian dilanjutkan untuk ke desa. Ke desa itu ada 2 kegiatan. Kita biasanya mengadakan satu itu baksos, terus kemudian yang kedua pengajian umum. Biasanya dari pengajian umum itu bisa PKK juga termasuk kalau misalnya mereka melakukan sosialisasi biasanya. Salah satunya itu yang sering kita lakukan, sosialisasi cara memandikan jenazah. Oh, seperti itu. Nah, iya, jadi kalau misalnya pengetahuan masyarakat kan di bidang itu kurang, bisa juga request ke kita, asalkan kita menguasai kita akan berikan. Oke. Jadi memang tujuannya memang tidak hanya ke lembaga sebenarnya. Sebenarnya nggak ke lembaga. Ke desa dan kemudian dibagi mahasiswa ini. Iya. Kita juga nggak hanya mempelajari tentang misalnya cara memandikan jenazah ya, tapi fikih-fikih yang lain, contoh fikih sholat, fikih wudhu ataupun yang lainnya itu juga kita sampaikan sama beliau. Tapi kembali lagi, yang namanya kegiatannya kan kuliah kerja nyata ya. Jadi yang datang adalah mahasiswi. Karena kita adalah konsepnya pondok, jadi antara banin sama banat. Banin itu kan anak perempuan, banin anak laki-laki, ngapunten, banat itu anak perempuan, jadi itu dipisah. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian kita datangnya memang nggak bareng karena ya tadi itu kan kita memang terpisah, banin sendiri, banat sendiri, seperti itu. Oke. Perlu diketahui pemirsa sekalian bahwa kegiatan ini kalau tidak salah hanya cuma 2 minggu, 2 pertemuan, 2 kali masuk ya ke desa. Artinya ini minggu yang terakhir atau minggu kedua, karena minggu yang sebelumnya sudah pernah masuk ke sini. Dan kalau di lembaga Bu, ini kalau tadi kan yang jangan sampaikan Ustazah, yang jangan sampaikan adalah kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau yang di lembaga pendidikan ini kegiatannya, programnya seperti apa? Karena kita bukan PPL ya, jadi konsepnya tidak mengajar. Kita memang cuma memberikan pelatihan, misalnya pelatihan. Ya juga pemberitahuan tentang fikih-fikih tadi yang mungkin di lembaga umum tidak pernah diberikan, seperti itu. Jadi bukan mengajar, nanti kalau ketika ada PPL baru kita melakukan pengajaran. Kalau ini hanya pelatihan saja atau mungkin sosialisasi ya. Dan juga memberikan mereka wawasan, misalnya bagaimana cara mereka untuk meningkatkan kedisiplinan, kebersihan dan yang lainnya. Seperti itu. Ada tambahan? Iya. Kalau di pondok sendiri, teman-teman ini juga mengajar para santri ya. Teman-teman diajar membaca tajwid dengan benar, wirid dan lain sebagainya. Kemudian yang penting pada saat diterjunkan di masyarakat ya atau di sekolah, mereka ini bisa mengetahui keadaan sebenarnya itu. Keadaan real masyarakat. Artinya kan nanti ketika mereka mutakharrij minal ma'had itu paling tidak tahu bahwa kondisi di masyarakat seperti itu. Bagaimana nanti menghadapi tantangan yang semakin zaman ini semakin tidak karuan gini Ustazah ya. Ini kemudian gini Ustazah,
karena kan sudah 2 kali ya, artinya ini yang kedua. Otomatis mungkin ada pengamatan dari ustadzah mengenai kegiatan ini. Kalau di lembaga ataupun di masyarakat, apakah sudah berjalan dengan baik dengan program yang telah dibuat tadi? Kalau menurut saya dibandingkan dengan minggu lalu, teman-teman tentu lebih siap dengan keadaan yang saat ini. Kemudian mereka juga kreativitasnya lebih bertambah ya, karena berdasarkan pengalaman kelompok-kelompok yang sebelumnya. Iya. Tapi kalau boleh tahu, kemarin yang saya dengar bahwa kelompok yang kemarin itu berbeda dengan kelompok yang hari ini. Apa iya, benar. Artinya beda ya dengan mahasiswinya yang minggu yang lalu dengan minggu sekarang. Jadi dibagi 2 memang. Oh, memang dibagi 2. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kesan ya. Saya ingin bagaimana kesan yang Ustazah tangkap ketika untuk ini kan lingkungan kita biah kita ini kan berbeda. Kalau di sini kan langsung bersinggungan dengan masyarakat, peserta didik bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kalau di Dalwa, di Darul Dakwah itu kan memang ma'had, pondok pesantren, sehingga lingkungannya seperti itu. Nah, ketika Ustazah ini masuk ke lembaga, ke masyarakat langsung, ini apa kesan yang kemudian ditangkap oleh Ustazah dengan program yang jenengan buat ini? Kalau di masyarakat dan di lembaga, alhamdulillah sampai detik ini itu kita disambut dengan baik ya. Jadi mungkin apa yang mau kita sampaikan itu sudah terlaksana gitu. Sebagian besar sudah terlaksana. Jadi walaupun dengan perbedaan yang antara di pondok sama di real lingkungan masyarakat, itu selama ini kita ke desa ini itu diterima dengan baik. Alhamdulillah. Juga saya mau menambahkan, walaupun dengan keadaan kita bercadar seperti ini itu juga bisa diterima. Iya, betul. Tidak mengurangi komunikasi dan juga tidak mengurangi hal-hal yang kita tetap dihormati dan juga juga dihargai. Semangat untuk ta'aruf itu ada. Iya, betul. Dan apa ya, menakutkan atau ya, walaupun kadang kesannya kan sedikit negatif ya, okay. Tapi ternyata masyarakat sekitar itu bisa menerima kita seperti ini. Kan memang tujuannya kita juga tidak lain hanya untuk melindungi aurat kita sebagai seorang perempuan seperti itu. Tapi sejauh ini kalau di sini kita diterima dengan baik ya, baik di lembaga, di lingkungan masyarakat. Betul. Mungkin tanda-tanda ya, yang penting teman-teman atau anak didik kami bisa belajar ya, itu yang paling penting. Belajar di lembaga ya, atau mengambil poin penting lah, substansi dari di lembaga maupun juga di masyarakat. Itu yang paling penting. Ya, terakhir mungkin Ustazah, ini karena kita durasi singkat, jadi pertanyaan terakhir, kira-kira ada follow up nggak dengan kegiatan ini? Saya kira kan tidak mungkin kayak semacam asar legacy atau peninggalan dalam 1 kali 2 kali pertemuan bisa dirasakan baik oleh masyarakat ataupun oleh peserta didik. Apakah ada follow up nanti di kemudian hari dari pihak Dalwa terkait dengan kegiatan hari ini yang masuk ke lembaga ataupun ke masyarakat? Ya, mungkin untuk kedepannya diharapkan lebih sering ya adanya kontak dengan masyarakat, mungkin bisa dibantu dikomunikasikan untuk apa ya namanya, kalau selain KKN Ustazah, pengabdian masyarakat juga ada. Pengabdian masyarakat ada ya. Tadris, kalau tidak salah program Tadris itu ada ya. Kayak tadi kan jangan sampaikan ada masyarakat yang bertanya tentang fikih gitu. Jadi ini kan perlu ada follow up. Kalau misalkan berhenti di 2 hari 2 kali pertemuan itu kan mungkin tidak cukup dirasakan, bahkan juga untuk anak-anak. Kalau kegiatan itu sepertinya diwakili sama Banin. Diwakili sama Banin dari pihak mahasiswa. Iya, seperti itu. Untuk saat ini kalau dari pihak kami dari Banat, dari pihak perempuan, sepertinya mungkin diwakili hanya dari pihak Banin. Terbatas di hanya terbatas di 2 kali ini. Ya, mungkin bisa nanti dilanjutkan. Iya. Ada dari Banin. Ya. Seperti itu. Jadi memang ada kebijakan dari Ma'had, ada batasan untuk dari pihak Banat ini keluar pengabdian ke masyarakat.
Mungkin itu Ustazah, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan bisa memberikan informasi kepada teman-teman pendidik di luar sana. Saya kira pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang baik bukan buat kami di lembaga maupun juga masyarakat di luar sana. Amin. Syukron ya ala ihtimamikum. Baik, terima kasih pemirsa. Mungkin cukup sekian. Kita akan lanjutkan mungkin dalam pertemuan-pertemuan nanti kalau ada kegiatan lain. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.